Nah ini kan ada hubungannya dengan perselingkuhan. itu tadi Bunda, hubungan dengan cinta, dengan selingkuh. Nah itu agar kita tidak jadi budak cinta. Budak cinta iki piye ya maksudnya? Bucin itu loh Bunda, dan saya juga mengalaminya. Oh dirimu ya bucin? Iya Bunda. Bucin itu piye tuh maksudnya? Sing kaya apa? terlalu mencintai, terlalu melekat. Nah, oke. Jadi seperti jadi budaknya gitu. Aku sih nggak ngerti bucin yo guys. Ya ini aku gak bisa ngomong salah karena ini jamak terjadi ya. Tapi versiku ya, Kak, versiku. Kita itu harus belajar untuk melepaskan kemelekatan atas semua hal dalam kehidupan kita. Ojo melekat. Cinta, tapi jangan melekat. Tapi konsep rumah tangga yang dibangun zaman sekarang itu kan untuk melegalkan kemelekatan itu toh. Waduh, aku salah iki. Makanya aku menghindari. Gila gitu. Jadi jangan melekat atas apapun. Oke, istri kita tahu kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab terhadap dia, tapi jangan melekat. Dan itu bukan hanya pada istri kita ya, pada anak kita, pada barang-barang kesayangan kita, pada harta kita dan segala macam. Jangan melekat. Karena kita akan diuji dari apa yang sangat melekat pada diri kita. Sangat melekat pada harta, ya ujiannya kok harta. Tantangan kehidupannya nanti harta. Kalau sangat melekat dengan istri atau suami, ya tantangannya nanti ya atas apa yang sangat melekat pada diri kita. Makanya ojo melekat. Nah itu cara membatasi itu dengan kemelekatan itu loh Bunda. Ya itu Misalnya, dibangun. Saya terlalu cinta dengan Bunda itu untuk apa? Membatasi itu bagaimana? Dibangun kesadarannya bahwa apapun yang di dunia ini nggak ada yang abadi. Even itu rasa cinta itu nggak ada yang abadi. Karena itu bisa naik dan itu bisa turun. Jadi meresponnya itu biasa-biasa aja. Lah untuk supaya bisa biasa-biasa aja, menghadapi kebahagiaan juga biasa-biasa wae, menghadapi kesusahan juga biasa-biasa wae, itu harus dilatih dengan meditasi. Biar apa? Biar emosi kita itu tertata. Bucin itu kan emosi tuh. Iya betul. Bucin itu bagian dari emosi. Nah, untuk melatih stabilitas emosi itu ya dengan meditasi itu. Meditasi, kenapa kok kita itu harus melakukan meditasi? Supaya stabil emosinya. Supaya stabil rasanya, supaya pikirannya tidak terlalu bergejolak. Ben iso gampang on, bisa gampang off. Jadi tidak terlalu fokus pada satu titik. Jadi lek seneng ya nggak seneng banget, lek misalnya susah ya tidak susah banget. Jadi tidak mendramatisir sesuatu, tidak berlebihan dalam merespon sesuatu. Kalau di prosentase gitu berapa persen Bunda? Apanya? Ya untuk mencintai misalnya. Mencintai kan kita membangun rasa cinta aja. Dicinta itu kan ada kasih sayang, ada welas asih, ya. Di situ tindakannya itu memperhatikan, memenuhi bojone ya memenuhi kebutuhannya, memastikan dia baik-baik saja, ya. Baik-baik saja itu dalam sisi mentalnya juga baik-baik saja, nggak hanya dipenuhi kebutuhan materialnya aja, dipenuhi kebutuhan batinnya dan segala macamnya. Jadi kita tahu apa kewajiban kita, ya, kita tahu hak-hak kita tahu kewajiban-kewajiban kita, tapi tidak terlalu melekat. Jenenge bojone ya kudu dipenuhi kebutuhannya. Itu kan yang terbangun di Indonesia. Tapi tidak terlalu melekat, tidak terlalu mencintainya. Biasa-biasa wae. Jadi tidak melekat itu gini loh.
Oke, kita ketemu. Ketika nggak ketemu ya nggak apa-apa. Gitu loh. Kita berteman, bersahabat baik, oke kita ketemu loh. Ketika nggak ketemu juga nggak apa-apa. Siap, siap. Cuman bedanya kalau dicintai itu kan di situ disisipi nafsu tuh. Iya. Ya kan? Misalnya cinta pada lawan jenis ini kan disisipi nafsu di situ. Yang harus kita kendalikan ya nafsunya itu. Siap, siap. Bunda. Jadi tidak terlalu menggenggam. Misalnya kita punya uang nih, punya uang receh ya kita genggam rat-rat. Ini kan kita menyakiti tangan kita sendiri tuh. Ketika kita pegangnya biasa aja kan gak loro. Iya, iya betul Bunda. Ya kurang lebih semudah itu. Iku ora gampang karena banyak orang yang gak sukses untuk bisa melepas kemelekatan. Tapi harus dilatih. Salah satunya ya dengan meditasi tadi. Supaya bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan rasa, bisa mengendalikan pikiran. Yang jadi masalah itu rasa ingin memiliki itu tadi Bunda. Iya. Kayak kudu. Pokoknya kudu dadi bojoku. Nah, ngoten. Pokoknya kamu harus jadi milikku. Apa yang kamu punya itu jadi milikku. Nah, Yang aku punya itu jadi milikku sendiri. Wah, itu bahaya. Ya itu kemelekatan, bentuk kemelekatan. nggih. Oke. Oke, Bunda. Ayo lanjut. Itu Bunda, yang masih ada hubungannya dengan tema tadi, tanda-tanda kita salah memilih pasangan. Salah Apa memilih aja pasangan. tanda-tandanya, Bunda? Itu karena kita merasa salah yo. Nggak ono ceritanya salah memilih pasangan itu. Mungkin cara meresponnya aja, karena itu pilihan kita tuh. Ya mungkin karena faktor Ada yang tidak sesuai. Biasanya gini, ketika kita ngerasa, wah koyone aku salah pilih. Wah koyone karena ini nih, karena ini. perjodohan atau Kalau perjodohan beda ya. bukan memilih itu. Bukan karena ya itu karena perjodohan itu juga karena kamu memilih untuk menerima perjodohan itu ya tetap aja semua itu ujung-ujungnya ya kembali pada pilihan itu gitu. Tapi nggak ada yang salah. Mungkin kalimat yang tepat itu karena belum bisa menerima secara utuh pasangan kita. Kan laki-laki dan perempuan, laki-laki ini dengan habitnya sendiri. Dia hidup dengan memori-memori kehidupan di masa lalunya. Dia hidup dengan pola asuh yang berbeda. Dia hidup di lingkungan yang berbeda. Ya. Terus abis itu dia terpengaruh oleh banyak hal di kehidupan sebelumnya. Si perempuan juga sama. Dari dua orang yang sangat berbeda ini, ya, dipaksakan untuk jadi satu, membangun sesuatu yang baru. Iku gampang apa ora? Sangat sulit benar. Makanya sebenarnya pernikahan itu ribet kok. Itu nggak gampang. Butuh kesadaran, butuh kebesaran hati dari masing-masing pasangan untuk bisa saling menerima, saling mengkompromikan. Dan untuk bisa kompromi itu harus dibangun komunikasi yang baik di antara keduanya. Biasanya kegagalan-kegagalan itu karena komunikasinya nggak baik. Setelah komunikasinya nggak baik, akhirnya tidak bisa mengkompromikan banyak hal. Gitu. Makanya ada baiknya pernikahan itu. Kan kita tahu nih, ini kepala yang berbeda dengan segala macamnya yang berbeda. Ini kepala yang berbeda dengan segala macamnya yang berbeda. Masing-masing kan punya PR sendiri-sendiri di dalam kehidupannya. Ya, misalnya kita nikah nih. Dirimu punya PR sendiri di dalam kehidupanmu dan aku juga punya PR sendiri dalam kehidupanku. Ada baiknya sebelum menikah, itu dibereskan dulu PR-PR-nya. Luka-luka batinnya, trauma-traumanya dan segala macam itu dibereskan semua. Dirimu juga beres dengan dirimu sendiri, selesai dengan dirimu sendiri. Aku juga beres dan selesai dengan diriku sendiri.
baru kita nikah misalnya. Nah, kalau misalnya kondisi seperti itu kan kita sudah, dirimu wes nggak punya PR, aku nggak punya PR, satu-satunya PR itu kan PR bersama. Lah bayangin ketika masing-masing itu nggak beres. Dirimu punya PR, aku punya PR, kita nikah, kita punya PR bersama. PR-nya kan jadi nambah. Iya. Apalagi PR-nya beda-beda. Nah, PR ya pasti beda tuh. Nah, itu akhirnya pentingnya kenapa aku sekarang itu sedang gencar mengkampanyekan terapi pranikah. Untuk mengantisipasi adanya bentrokan-bentrokan, selisih pendapat dan ketidakmampuan untuk menerima kondisi masing-masing pasangan secara utuh. Itu ada terapi pranikah. Menarik banget. Jadi dibereskan dulu, disiapkan dulu secara mentality dan secara spiritual sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Jadi PR-nya diselesaikan dulu, luka batinnya diselesaikan dulu. Pasangannya juga begitu. Jadi masing-masing orang ini disiapkan dulu secara mental, secara spiritual, secara rasa, secara batin, secara pikiran itu disiapkan dulu untuk masuk ke jenjang pernikahan. Supaya apa? Supaya siap dengan kondisi dan situasi yang akan mereka hadapi kelak. Diruat dulu istilahnya. Dibersihkan dulu, iya. Diresiki dulu. Begitu.